Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen sejarah peradaban dan pendidikan Islam, Al-Ustadz Saifullah Kamali LC, serta teman-temanku, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Coba bayangkan, sebuah kekaisaran yang berdiri selama lebih dari 6 abad, menguasai 3 benua, dan namanya terukir emas dalam sejarah peradaban dunia. Kekaisaran ini tidak hanya hebat dalam ekspansi militer, tetapi juga cemerlang dalam ilmu pengetahuan dan keimanan. Kita sering mendengar nama Bizantium, tetapi tahukah Anda bahwa kejayaannya digantikan oleh sebuah kekuatan Islam yang fenomenal? Kali ini, kami akan mengajak Anda menelusuri kisah di balik kebesaran Kekaisaran Turki Utsmani. Presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai dua hal penting mengenai Turki Utsmani. Yang pertama adalah sejarah singkat Utsmani, dari suku nomaden kecil hingga menaklukkan Konstantinopel, dan yang kedua, sistem pendidikan klasik, bagaimana ilmu dan iman menjadi pilar utama peradaban mereka. Untuk yang pertama, sejarah Kekaisaran Turki Utsmani. Akar suku Turki Utsmani bukanlah entitas yang muncul tiba-tiba. Mereka berasal dari rumpun suku Turki yang lebih besar. Nenek moyang Utsmani berasal dari suku nomaden Oghuz di Asia Tengah yang kemudian menjadi bagian dari kekuasaan besar Konfederasi Turki Seljuk. Kemudian yang kedua, migrasi ke Anatolia. Perpindahan masif ini membuka jalan bagi berdirinya Utsmani. Migrasi ke wilayah Anatolia atau Turki modern terjadi setelah kemenangan menentukan Turki Seljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini secara efektif membuka gerbang Anatolia bagi suku-suku Turki. Kemudian yang ketiga, Osman Ghazi. Siapakah Osman Ghazi? Osman Ghazi adalah sosok pendiri yang meletakkan dasar negara. Osman Ghazi adalah pendiri dan pemimpin yang berhasil mendirikan beylik atau negara kecil di wilayah perbatasan Anatolia Barat Laut di sekitar tahun 1299. Negara kecil inilah yang kelak tumbuh menjadi Kekaisaran Utsmani. Yang keempat atau yang terakhir adalah semangat Ghaza. Ideologi dan motivasi yang mendorong ekspansi awal. Kekuatan awal Utsmani didorong oleh semangat Ghaza, yaitu semangat untuk perjuangan suci atau jihad dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ini dipadukan dengan diplomasi yang cerdik menjadikan mereka kekuatan yang dihormati dan ditakuti di perbatasan Bizantium. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perkembangan dari beylik kecil. Setelah Osman Ghazi meletakkan fondasi, putra-putranya bertugas mengubah beylik atau kepamiranan ini menjadi sebuah kekaisaran. Ini adalah momen krusial dalam sejarah Utsmani. Poin yang pertama adalah kepemimpinan Orhan Ghazi. Orhan Ghazi adalah putra Utsman, berhasil memperluas wilayah Utsmani ke kota penting seperti Bursa dan menjadikannya ibu kota awal. Pada tahun 1331, ia mendirikan madrasah pertama di Iznik. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Utsmani mengintegrasikan pendidikan dan pemerintahan sebagai fondasi negara. Kemudian, yang kedua mengenai sistem pendidikan awal. Madrasah yang didirikan oleh Orhan berfungsi sebagai tempat pendidikan calon ulama dan yang terpenting, pejabat administrasi kerajaan atau birokrat. Ini memastikan bahwa pejabat yang memimpin kekaisaran tidak hanya cerdas, tetapi juga memahami syariat Islam. Kemudian poin yang ketiga, ekspansi wilayah Sultan Murad I. Di bawah Sultan Murad I, kekuasaan Utsmani diperluas hingga menembus perbatasan dan mencapai Eropa Tenggara atau negara-negara Balkan. Kemudian untuk mendukung ekspansi ini, Murad I mendirikan lembaga Janissary, yaitu pasukan elit infanteri yang direkrut melalui sistem pungutan anak. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir mengenai penguatan institusi oleh Sultan Bayezid I. Sultan Bayezid I berfokus pada penguatan institusi keagamaan
dan sistem administrasi negara yang berbasis syariat Islam. Tujuannya untuk menciptakan fondasi yang stabil dan terpusat, memastikan hukum dan tata kelola di wilayah yang luas berjalan sesuai ajaran Islam. Kemudian, selanjutnya mengenai penaklukan Konstantinopel tahun 1453. Puncak kejayaan dan penanda kekaisaran Utsmani sejati adalah peristiwa monumental yang terjadi pada tahun 1453 di bawah kepemimpinan Sultan Muda Mehmed II atau biasa kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemenangan untuk poin yang pertama mengenai kemenangan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan kota legendaris Konstantinopel berhasil pada tanggal 29 Mei 1453. Dampaknya, kemenangan ini secara definitif mengakhiri Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian yang kedua, mengenai transformasi kota. Perubahan status Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul dan ditetapkan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Islam yang baru. Transformasi ini melibatkan pembangunan infrastruktur baru, simbol pemerintahan Islam di atas puing-puing kekuasaan lama. Kemudian yang ketiga, mengenai Kompleks Al-Fatih, pusat peradaban. Kompleks Al-Fatih sebagai pusat peradaban dibangun antara tahun 1463 sampai 1470. Kompleks ini adalah perwujudan visi Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Kompleks ini tidak hanya mencakup Masjid Agung, tapi juga madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan yang sangat besar, menandai Istanbul sebagai kota ilmu. Kemudian yang keempat, mengenai pusat ilmu pengetahuan. Dengan adanya Kompleks Fatih dan dukungan Sultan, Istanbul segera menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan terkemuka dari berbagai wilayah Islam. Setelah penaklukan Konstantinopel, fokus beralih pada pembangunan. Kota yang legendaris ini tidak hanya diubah namanya, tetapi juga diubah jiwanya, menjadi pusat peradaban Islam yang megah. Untuk yang pertama, mengenai transformasi Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada tahun 1453, mengubah total wajah kota. Kota Bizantium yang dulunya adalah pusat Kristen Ortodoks diubah menjadi pusat pemerintahan, penelitian, dan peradaban Islam. Kemudian yang kedua adalah mengenai Fatih Kompleks, pembangunan infrastruktur. Kompleks Fatih yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi model institusi terpadu. Ini adalah pusat pendidikan Islam yang komprehensif, terdiri dari masjid, madrasah atau sekolah tinggi, rumah sakit, dan perpustakaan. Fasilitas ini menunjukkan integrasi ilmu, ibadah, dan layanan sosial. Kemudian yang ketiga, mengenai perkembangan ilmu atau pusat ilmu pengetahuan. Berkat fasilitas itu, Istanbul segera menjadi tempat pertemuan ulama dan ilmuwan terkemuka dari seluruh wilayah Islam dan juga dunia. Kota ini menjadi melting pot intelektual, memfasilitasi pertukaran ide dan pengembangan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan Sultan. Para Sultan Utsmani tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga berperan sebagai pelindung dan patron ilmu pengetahuan. Mereka memuliakan ulama dan ilmuwan, memberikan dukungan finansial dan kedudukan sosial yang tinggi yang menjadi kunci bagi kejayaan intelektual Kekaisaran Turki Utsmani. Oke, slide ini menunjukkan bagaimana terjadi transformasi kota menjadi Islam, khususnya pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Transformasi ini sangat krusial karena kota menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Di sini ada 4 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, Konstantinopel menjadi Istanbul. Nah, poin pertama adalah peristiwa monumental penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengubahnya menjadi Istanbul. Perubahan ini bukan hanya pergantian nama, tetapi juga mengubah kota Bizantium yang strategis menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam yang baru. Ini memberikan stabilitas politik
yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kedua, fokus pada pembangunan infrastruktur. Kota-kota Islam didesain untuk menjadi pusat ilmu. Contoh utamanya adalah Fatih Kompleks. Kompleks ini dibangun sebagai model universitas Islam terpadu. Di dalamnya tidak hanya ada madrasah, tetapi juga banyak fasilitas sosial, dapur umum, dan rumah sakit. Ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pendidikan dan pelayanan publik. Kemudian poin yang ketiga mengenai pusat ilmu pengetahuan. Akibat dari pembangunan tersebut, poin ketiga adalah Istanbul menjadi pusat ilmu pengetahuan. Istanbul berfungsi sebagai magnet, tempat pertemuan ilmuwan, ulama, astronot, dokter, dan lain sebagainya dari berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pertukaran ide dan diskusi intelektual menjadi sangat dinamis di sini. Kemudian, yang keempat, dukungan sultan. Dan yang paling penting dari ketiga itu adalah dukungan sultan. Para pemimpin memberikan dukungan penuh, bukan hanya secara finansial melalui beasiswa, tetapi juga dengan memberikan penghormatan tinggi kepada para ulama. Penghormatan ini meningkatkan status sosial para intelektual, menarik orang-orang terbaik untuk berprofesi di bidang ilmu, dan memastikan keberlanjutan tradisi keilmuan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pendidikan Islam klasik tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh kekuasaan politik yang stabil, infrastruktur yang terencana, dan lingkungan sosial yang menghargai ilmu. Untuk bab yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem pendidikan Islam klasik. Setelah melihat bagaimana Istanbul disiapkan sebagai pusat ilmu, mari kita fokus pada institusi yang menjalankan pendidikan itu, yaitu lembaga pendidikan madrasah. Madrasah sebagai pusat pendidikan. Madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang memiliki karakteristik unik, yaitu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Ini berbeda dengan model pendidikan yang memisahkan keduanya. Disinilah lahir ulama sekaligus ilmuwan. Nah, di sini ada 3 contoh dari madrasah. Yang pertama, Madrasah Iznik, yang secara historis, madrasah pertama yang didirikan oleh Kesultanan Utsmani, didirikan tahun 1331 oleh Orhan Ghazi atau Sultan Orhan. Ini menjadi titik awal resmi bagi sistem pendidikan Utsmani yang kemudian akan terus berkembang menjadi lembaga-lembaga yang lebih besar dan yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua ada Seman Medres. Puncak dari perkembangan institusi ini adalah 8 madrasah di Istanbul ini. Ini adalah kompleks madrasah besar yang didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan merupakan cikal bakal Universitas Islam modern. Disinilah berbagai disiplin ilmu diajarkan secara terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah sistem wakaf. Lalu, bagaimana dengan lembaga-lembaga ini bisa beroperasi secara stabil dan independen? Jawabannya terletak pada sistem wakaf. Pendidikan di madrasah didanai secara mandiri melalui aset wakaf. Dana ini digunakan untuk gaji guru, beasiswa siswa, dan juga pemeliharaan bangunan madrasah. Sistem wakaf ini menjamin keberlangsungan institusi tanpa bergantung penuh pada kas negara, sehingga pendidikan tetap berjalan terlepas dari perubahan politik. Baik, ini adalah inti dari sistem pendidikan yang harus kita bahas, yaitu kurikulum integrasi ilmu. Filosofi kurikulum inilah yang membedakan peradaban Islam klasik. Untuk yang pertama, mengenai ilmu agama dan rasional. Di madrasah, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih diajarkan bersamaan dan dipadukan dengan ilmu rasional atau eksak seperti matematika, astronomi, dan kedokteran, di mana semua ilmu itu menuntut logika dan pemikiran kritis. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan di mana akal dan wahyu berjalan beriringan.
Kemudian untuk yang kedua adalah pendekatan integratif. Inilah yang disebut pendekatan integratif. Ini adalah ciri khas pendidikan Utsmani yang membedakannya secara signifikan dari model pendidikan di Eropa pada masa itu yang cenderung skolastik, yang seringkali memisahkan agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam klasik bertujuan untuk melahirkan ilmuwan yang juga memiliki basis keagamaan yang kuat. Kemudian, untuk selanjutnya, keseimbangan kurikulum. Tujuan akhir dari kurikulum integrasi adalah mencapai keseimbangan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan manusia yang berilmu, menguasai dunia, sekaligus beriman, menguasai akhirat, sehingga mereka mampu mengelola urusan dunia secara profesional tanpa melupakan tanggung jawab spiritual. Kemudian yang terakhir, contoh konkret dari semua itu adalah dapat kita lihat di madrasah tinggi seperti Sulaimani Madras. Madrasah ini didirikan bukan hanya untuk mengkaji ilmu agama, tetapi secara spesifik menjadi pusat studi hukum Islam dan kedokteran. Ini adalah bukti nyata bahwa ilmu praktis yang sangat dibutuhkan masyarakat diajarkan setara dengan ilmu keagamaan. Kemudian, untuk selanjutnya, kita telah menyinggung sistem wakaf sebelumnya. Mari kita bahas lebih dalam mengenai pendanaan melalui wakaf. Pendanaan melalui wakaf adalah tulang punggung finansial yang membuat sistem pendidikan klasik Islam begitu kuat dan stabil. Yang pertama adalah sistem wakaf pendidikan. Pada intinya, wakaf digunakan untuk membiayai madrasah, gaji guru, dan beasiswa siswa secara penuh. Yang terpenting, pendanaan ini berjalan tanpa bergantung pada pajak kerajaan. Ini berarti stabilitas pendidikan tidak terancam oleh naik turunnya kondisi ekonomi atau perubahan politik negara. Kemudian yang selanjutnya, mengenai keadilan sosial. Sistem wakaf juga merupakan instrumen penting untuk keadilan sosial. Dengan adanya beasiswa yang didanai wakaf, pendidikan berkualitas tinggi dapat menjamin akses bagi semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dari keluarga miskin. Ini memastikan bahwa potensi intelektual tidak terhalang oleh status ekonomi. Kemudian yang selanjutnya mengenai kemandirian lembaga. Hal ini menghasilkan kemandirian lembaga. Tercatat bahwa 75% madrasah pada abad ke-16 dibiayai oleh wakaf. Ini menciptakan sistem pendidikan yang mandiri dan terbebas dari intervensi langsung kekuasaan politik, memungkinkan fokus penuh pada kualitas akademiknya. Kemudian yang selanjutnya, mengenai keberlanjutan pendanaan. Terakhir, wakaf menjamin keberlanjutan pendanaan. Wakaf adalah sumbangan abadi, seperti aset tanah, bangunan, atau aset produktif lainnya, yang hasilnya terus digunakan. Ini menjamin pembiayaan pendidikan berkelanjutan melalui aset yang dikelola untuk kepentingan umum, bukan hanya sumbangan sekali pakai. Jadi, wakaf tidak hanya sekedar sistem pendanaan, tetapi juga mekanisme yang menjamin kualitas, kemandirian, keadilan, dan kelanggengan sistem pendidikan Islam klasik. Ini adalah model yang sangat maju untuk masa itu. Baik, untuk lebih memahami mengenai peran ulama sebagai pendidik, kita harus melihat figur sentral dalam sistem ini. Yang pertama adalah ulama sebagai figur sentral. Ulama memiliki peran ganda. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar atau guru madrasah dan mufti atau memberi fatwa, tetapi seringkali menduduki pejabat tinggi negara dalam sistem pendidikan Utsmani. Posisi ini memberikan otoritas moral dan politik yang kuat dalam memajukan ilmu. Yang kedua adalah Syekhul Islam. Peran tertinggi ulama diwakili oleh Syekh al-Islam. Ini adalah jabatan tertinggi ulama yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa resmi kerajaan. Keberadaan jabatan ini memastikan bahwa kebijakan negara dan pendidikan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menjadikannya penasihat spiritual dan hukum tertinggi bagi sultan. Kemudian yang selanjutnya adalah keteladanan moral. Di luar peran formal, ulama memiliki peran fundamental sebagai keteladanan moral. Ulama menjadi teladan akhlak dan penjaga nilai spiritual dalam masyarakat Turki Utsmani.
Mereka memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas. Dan yang terakhir adalah integrasi ilmu. Dalam konteks akademik, ulama adalah pihak yang memadukan ilmu agama dan rasional. Melalui pengajaran mereka, mereka berhasil membentuk tradisi keilmuan yang komprehensif, di mana mahasiswa didorong untuk menguasai ilmu dunia dan akhirat secara seimbang. Peran ganda ulama, baik sebagai pendidik, figur formal, maupun pejabat negara adalah alasan mengapa sistem pendidikan Islam klasik pada masa Utsmani mampu bertahan lama dan menghasilkan kontribusi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Mereka adalah jembatan yang mengintegrasikan semua elemen sistem yang telah kita bahas. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa tokoh ilmuwan dan kontribusinya bagi masyarakat Turki Utsmani pada kala itu. Yang pertama adalah Ali Al-Qusyi. Yang pertama adalah Ali Al-Qusyi. Beliau adalah seorang astronom yang berasal dari Samarkand. Kontribusi besarnya adalah menolak teori Aristotelian tentang bumi diam. Pemikirannya ini sangat maju dan menunjukkan sikap kritis ilmuwan Islam terhadap pandangan lama, bahkan yang berasal dari filsafat Yunani sekalipun. Kemudian yang kedua ada Kemal Pasha Zade. Beliau adalah figur penting yang menjabat sebagai Syekhul Islam, namun juga seorang sejarawan istana yang menulis sejarah awal Turki Utsmani. Ini menunjukkan bagaimana ilmu agama dan ilmu humaniora berjalan beriringan dan dihargai dalam pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya ada Mullah Fenari. Beliau adalah Syekhul Islam pertama yang memiliki peran sentral dalam mengatur sistem pendidikan ulama di madrasah. Beliau adalah arsitek kurikulum dan struktur akademik, memastikan standarisasi dan kualitas pendidikan agama di seluruh kekaisaran. Ya, kemudian ulama yang terakhir di sini adalah Piri Reis. Beliau adalah seorang laksamana dan kartografer yang terkenal karena karyanya membuat peta dunia yang sangat akurat pada tahun 1513. Kontribusi beliau menunjukkan penguasaan ilmu navigasi, geografi, dan matematika tingkat tinggi, ilmu rasional yang diajarkan di madrasah tinggi. Dari tokoh-tokoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam klasik melalui madrasah berhasil mencetak generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama secara mendalam, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu rasional yang memberikan kontribusi nyata bagi peradaban dunia, baik dalam astronomi, sejarah, kartografi, maupun administrasi agama. Setelah melihat struktur kurikulum, pendanaan, dan hasil dari sistem pendidikan klasik, mari kita tutup dengan merangkum nilai-nilai pendidikan Islam Utsmani yang menjadi fondasi keberhasilannya. Yang pertama, integrasi ilmu dan iman. Nilai utama adalah integrasi ilmu dan iman. Pendidikan tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga memadukan ilmu agama dan rasional sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu, baik itu fisika maupun fikih, dianggap sebagai sarana untuk mengenal pencipta sehingga memotivasi pencari ilmu yang lebih tinggi. Kemudian, yang kedua adalah keadilan sosial. Nilai kedua adalah keadilan sosial. Seperti yang kita bahas, sistem wakaf menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini memastikan bahwa potensi terbaik terlepas dari latar belakang ekonomi dapat dididik untuk berkontribusi pada negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kedisiplinan dan loyalitas. Nilai kedisiplinan dan loyalitas. Selain madrasah umum, ada lembaga khusus seperti sekolah Enderun yang menanamkan nilai-nilai ini. Pendidikan ini bertujuan melatih calon pemimpin negara dengan rasa tanggung jawab moral yang tinggi, memastikan bahwa mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan kesetiaan kepada negara dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir, keteladanan ulama. Nilai moralnya terletak pada keteladanan ulama.
Para ulama bukan hanya sekedar guru, melainkan figur moral yang berperan menjaga tradisi intelektual dan spiritual. Kualitas moral dan spiritual pendidik adalah hal yang sangat ditekankan, menciptakan lingkungan belajar yang penuh etika. Dengan nilai-nilai ini, integrasi ilmu, keadilan akses, keteladanan moral, serta kedisiplinan kepemimpinan tidak hanya membangun sekolah dan universitas, tetapi juga membangun manusia yang utuh, yang menjaga kunci dari peradaban yang bertahan lama dan berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dunia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya presentasikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.